Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Video ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Instagram dan juga grup Telegram di Syariah Saham maupun ke DM lewat Instagram Mang Amsi. Jadi banyak yang bertanya kenapa sih Mang Amsi tidak ikut beli saham-saham yang lagi rame ya, saham-saham yang terutama terkait dengan BUMN gitu. Dan apalagi misalnya saham ini memang sedang dibahas rame di berbagai media sosial dan juga di berbagai media. Eh, saya tidak akan mengomentari perihal ramenya dua saham ini, tapi saya fokus kepada alasan kenapa sih saya tidak ikut membahas, tidak ikut meramaikan dua saham ini. Nah, ini jadi judul besarnya. Ini alasan mengapa saya tidak ikut beli saham duo Garuda. Ini yang lagi rame, GIAA dan GMFI. Saya orangnya sederhana. Kenapa? Karena saya itu bukan ahli fikih ya. Saya hanya bisa mengikuti para guru saya, para ulama yang secara otoritas keilmuan juga mungkin sangat jauh di atas saya. Dan ketika kemarin terbit fatwa nomor 135 tahun 2020, saya semakin yakin bahwa keilmuan saya itu dalam bidang fikih memang sangat jauh gitu ya. Jadi berkaca dari fatwa ini nomor 135 tahun 2020, dan fatwanya sangat simpel, judulnya tentang saham ya. Teman-teman nanti tinggal baca di fatwa ini. Nanti saya cantumkan alamat untuk mengunduh fatwanya di deskripsi ya. Uh, yang dijelaskan terutama di halaman 17 ini adalah di fatwa nomor 135 tahun 2020 ini bicara tentang bagaimana saham itu ditransaksikan baik secara di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Nah, ketika di pasar sekunder maka harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Saya langsung ke nomor 5 ya, 1 sampai 4 silakan dibaca saja. Nanti mungkin kita bahas lain waktu. Di nomor 5 ini di situ disebutkan jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan atau pendapatan yang haram. Nah, kemudian ada catatan di poin ke-6. Nah, jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan dengan pertimbangan kaidah umum al-balwa dan kaidah al-kasrah wal-akillah wal-ghalabah, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi nomor 6 ini sudah pengecualian ya. Jadi yang pertama secara kualitatif kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini yang ke B dan ke C ini adalah kuantitatif karena bisa dihitung ya. Total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan tidak halal atau haramnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Kemudian jika ditemukan pemegang saham menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang bagian D ini sudah dibahas oleh Minsya di Instagramnya Syariah Saham ya. Nah, saya ingin langsung ke sini. Jadi kenapa sih Garuda Indonesia, GIAA dan GMF ini untuk periode sekarang tidak masuk ke dalam saham syariah? Seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya, ada salinan keputusan OJK di sini tahun 2020 ya, bulan Juni, berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Ini juga jadi patokan kita dalam menelaah saham itu syariah atau tidak. Nah, kita lihat bahwa bahkan Bursa Efek Indonesia pun sudah menerbitkan indeks saham syariah Indonesia. Di situ disebutkan ada 42 saham yang keluar, dan salah duanya ya, karena ada dua di sini adalah GIAA dan GMFI nomor 18, nomor 19 di halaman kedua ya, ada penjelasannya. Nah, kita lihat dulu dari Garuda. Garuda ini BUMN yang bergerak di bidang penerbangan ya, dan ada isu akan jadi holding pariwisata gitu. Kemudian kita cek secara kapitalisasi berdasarkan laporan keuangan terakhir ada 10,8 triliun, modalnya minus 1,16 triliun.
total utangnya 148 dan total asetnya 147. Jadi utangnya lebih banyak ketimbang asetnya. Boleh teman-teman simpulkan sendiri perusahaan ini seperti apa. Nah, GMF ini adalah anak dari GIA, Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Kapitalisasinya cukup kecil ya, 4,3 triliun, ekuitasnya 1,53 triliun, total utangnya 7,41, total asetnya 8,9 triliun. Jadi ekuitasnya sangat kecil, 1,5 triliun ya, dibandingkan dengan utangnya yang 7 triliun. Mari kita cek kenapa sih GIA ini keluar. Saya ambil laporan keuangan kuartal kedua dalam satuan dolar ya, dan kita bisa lihat bahwa di 2019 ini masih masuk. Kenapa? Karena setelah kita hitung utang berbasis bunganya itu baik jangka pendek maupun jangka panjang itu hanya 30% saja dari total aset. Sementara di tahun 2020 rasio berbasis liabilitas atau kewajiban berbasis bunga dibanding total aset, LBB dibagi TA ya, liabilitas berbasis bunga dibagi TA total aset, itu mencapai hampir 64%. Artinya dari sisi kriteria tadi yang disebutkan di awal, GIA memang sudah tidak memenuhi syarat gitu ya. Kemudian GMFI juga sama. Jadi di laporan kuartal 2 2019 masih memenuhi kriteria di bawah 45%. Tapi sekarang di 2020 ini justru melonjak jadi 58%. Dua alasan inilah yang menjadikan dua saham grup Garuda Indonesia ini menjadi terlempar dari daftar saham syariah, dan ini alasan kenapa saya tidak ikut-ikutan beli gitu. Saya mohon doanya dari teman-teman semua. Saya berusaha konsisten untuk tidak membeli saham-saham yang non syariah seperti itu. Jadi ya kalau sudah keluar ya saya tidak beli gitu, meskipun sedang ramai, meskipun sedang naik, karena ya tadi bagi saya kenaikan saham itu kan bisa terjadi di saham lain juga yang katakanlah lebih menenangkan buat saya ya. Dan ini juga sebuah kesimpulan yang bisa diambil bagi saya pribadi. Mendulang cuan dari saham itu ya hal biasa, semua orang bisa gitu, semua orang bisa melakukan dan bisa mendapat keuntungan dari apapun bentuknya, bisa dengan mengikuti rekomendasi dari analis sekuritas, mengikuti tanda kutip pom-poman dari beberapa orang gitu ya, mengikuti misalnya yang lagi rame aja gitu ya, silahkan saja. Tapi bagi saya mencari keberkahan dari saham itu yang saya anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagaimana hasil dari keuntungan saham tersebut bisa kita berikan juga kepada yang lain, dan objeknya adalah saham syariah gitu. Boleh jadi banyak juga orang yang bersedekah dari hasil saham yang non syariah ya, tidak masalah, itu mungkin bergantung dari keyakinan masing-masingnya. Tapi saya pernah membaca bahwa sedekah dari barang yang kurang jelas atau tidak halal, tidak jelas kehalalannya, itu katanya tidak diterima juga gitu ya. Jadi kita ya sedekahkan. Sedekah itu kalau kan memang pahala sedekah itu bagus, berlipat. Iya, pahala sedekah itu meskipun bukan orang yang beragama, meskipun tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, tetap akan dibalas gitu. Karena sedekah itu dibalasnya selain karena memang di agama apapun dianjurkan untuk bersedekah, tapi secara sunatullah, secara law of nature, atau misalnya secara hukum alam pun saham itu sedekah itu pasti akan dibalas. Sedekah itu pasti akan mendapat hasil yang berlipat ganda. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa mengklirkan kenapa misalnya saya tidak pernah tertarik membeli saham-saham yang non syariah, karena saya manut saja kepada aturan MUI. Dalam hal ini ketika GIA dan GMFI dinyatakan tidak syariah, karena rasionya bisa teman-teman lihat lagi ya, Garuda ada di sekitar 60% lebih dan GMFI ada di sekitar 58%. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.